Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang keajaiban Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Benar kiranya jika Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Bagaimana tidak, ternyata ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di abad ke-7 Masehi, di mana ilmu pengetahuan belum berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern yang baru-baru ini ditemukan oleh manusia. Sebagai contoh ayat di bawah ini, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Saat itu orang tidak ada yang tahu bahwa langit dan bumi itu awalnya satu. Ternyata ilmu pengetahuan modern seperti teori Big Bang dan teori ilmiah lainnya menyatakan bahwa alam semesta, bumi dan langit itu dahulunya satu. Kemudian akhirnya pecah menjadi sekarang ini. Kemudian ternyata benar segala yang bernyawa, termasuk tumbuhan bersel satu, pasti mengandung air dan juga membutuhkan air. Keberadaan air adalah satu indikasi adanya kehidupan di suatu planet. Tanpa air, mustahil akan ada kehidupan. Inilah satu kebenaran ayat Al-Quran. Tatkala merujuk kepada matahari dan bulan di dalam Al-Quran, ditegaskan bahwa masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Disebutkan pula dalam ayat yang lain bahwa matahari tidaklah diam, tetapi bergerak dalam garis edar tertentu. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Langit yang mengembang atau expanding universe. Dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam, di saat ilmu astronomi masih terbelakang, mengembangnya alam semesta digambarkan sebagaimana berikut ini. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Menurut Al-Quran, langit diluaskan atau mengembang. Dan inilah kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan masa kini. Menurut Stephen Hawking dengan teori Big Bang, sejak terjadinya peristiwa Big Bang, alam semesta telah mengembang secara terus-menerus dengan kecepatan maha dahsyat. Teori lain seperti inflationary juga berpendapat jagat raya terus berkembang. Para ilmuwan menyamakan peristiwa mengembangnya alam semesta dengan permukaan balon yang sedang ditiup. Hingga awal abad ke-20, satu-satunya pandangan yang umumnya diyakini di dunia ilmu pengetahuan adalah bahwa alam semesta bersifat tetap dan telah ada sejak dahulu kala tanpa permulaan. Namun penelitian, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan oleh teknologi modern mengungkapkan bahwa alam semesta sesungguhnya memiliki permulaan dan ia terus-menerus mengembang. Pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia Alexander Friedman dan ahli kosmologi Belgia George Lemaitre secara teoris menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. Fakta ini dibuktikan juga dengan menggunakan data pengamatan
pada tahun 1929 ketika mengamati langit dengan teleskop. Edwin Hubble, seorang astronom Amerika, menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. Gunung yang bergerak. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Quran Surat An-Naml ayat 88. 14 abad yang lalu, seluruh manusia menyangka gunung itu diam tidak bergerak. Namun dalam Al-Quran disebutkan gunung itu bergerak. Gerak gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20, untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi, namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener baru pada tahun 1980, yakni 50 tahun setelah kematiannya. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Wegener dalam sebuah tulisan yang terbit pada tahun 1915. Sekitar 500 juta tahun lalu, seluruh tanah daratan yang ada di permukaan bumi awalnya adalah satu kesatuan yang dinamakan Pangaea. Daratan ini terletak di kutub selatan. Sekitar 180 juta tahun lalu, Pangaea terbelah menjadi dua bagian yang masing-masingnya bergerak ke arah yang berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini adalah Gondwana, yang meliputi Afrika, Australia, Antartika, dan India. Benua raksasa kedua adalah Laurasia, yang terdiri dari Eropa, Amerika Utara, dan Asia, kecuali India. Selama 150 tahun setelah pemisahan ini, Gondwana dan Laurasia terbagi menjadi daratan-daratan yang lebih kecil. Benua-benua yang terbentuk menyusul terbelahnya Pangaea telah bergerak pada permukaan bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di bumi. Pergerakan kerak bumi dikemukakan setelah penelitian geologi yang dilakukan di awal abad ke-20. Para ilmuwan menjelaskan peristiwa ini sebagaimana berikut. Kerak dan bagian terluar dari magma dengan ketebalan sekitar 100 km terbagi atas lapisan-lapisan yang disebut lempengan. Terdapat 6 lempengan utama dan beberapa lempengan kecil. Menurut teori yang disebut lempengan tektonik, lempengan-lempengan ini bergerak pada permukaan bumi, membawa benua dan dasar lautan bersamanya. Pergerakan benua telah diukur dan berkecepatan 1 hingga 5 cm per tahun. Lempengan-lempengan tersebut terus-menerus bergerak dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Setiap tahun, misalnya, Samudra Atlantik menjadi sedikit lebih lebar. Ada hal yang sangat penting yang perlu dikemukakan di sini. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut tentang gerakan gunung sebagaimana mengapungnya perjalanan awan. Kini, ilmuwan modern juga menggunakan istilah continental drift atau gerakan mengapung dari benua. Untuk gerakan ini, National Geographic Society, Powers of Nature, Washington DC. Tidak dipertanyakan lagi adalah salah satu keajaiban Al-Quran bahwa fakta ilmiah ini yang baru-baru saja ditemukan oleh para ilmuwan telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Ada lagi tafsir yang menyatakan bahwa bumi bergerak laksana awan itu adalah bumi kita bergerak, tidak diam sebagaimana sangkaan orang dahulu,
dan juga kita saat ini sebelum kita dapat pencerahan oleh guru-guru kita. Ternyata bumi bergerak, baik karena berputar di porosnya atau rotasi, dan juga karena mengelilingi matahari atau revolusi. Bersama-sama matahari, bumi juga bergerak mengelilingi jagat raya ini. Angin yang mengawinkan tumbuhan. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Konsep angin mengawinkan tumbuh-tumbuhan dengan menyebar serbuk sari belum dikenal orang-orang pada abad ke-7 Masehi. Baru diketahui abad-abad terakhir ini saja. Meski demikian, Allah telah menjelaskan itu lewat Al-Quran. Nubuat kemenangan Romawi atas Persia. Alif, Lam, Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Quran Surat Ar-Rum ayat 1-4. Ayat-ayat ini diturunkan kira-kira pada tahun 620 Masehi. Hampir 7 tahun setelah kekalahan hebat Bizantium Kristen di tangan bangsa Persia ketika Bizantium kehilangan Yerusalem. Kemudian diriwayatkan dalam ayat ini bahwa Bizantium dalam waktu dekat akan menang. Padahal Bizantium waktu itu telah menderita kekalahan sedemikian hebat hingga nampaknya mustahil baginya untuk mempertahankan keberadaannya sekalipun, apalagi merebut kemenangan kembali. Tidak hanya bangsa Persia, tapi juga bangsa Avar, Slavia, dan Lombard menjadi ancaman serius bagi kekaisaran Bizantium. Bangsa Avar telah datang hingga mencapai dinding batas Konstantinopel. Kaisar Bizantium Heraklius telah memerintahkan agar emas dan perak yang ada di dalam gereja dilebur dan dijadikan uang untuk membiayai pasukan perang. Banyak gubernur memberontak melawan Kaisar Heraklius, dan kaisar tersebut berada pada titik keruntuhan. Mesopotamia, Sisilia, Syria, Palestina, Mesir, dan Armenia yang semula dikuasai oleh Bizantium diserbu oleh bangsa Persia. Diselamatkannya jasad Fir'aun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Quran Surat Yunus ayat 92. Maurice Bucaille dulunya adalah peneliti mumi Fir'aun di Mesir. Pada mumi Ramses II, dia menemukan keganjilan, yaitu kandungan garam yang sangat tinggi pada tubuhnya. Dia baru kemudian menemukan jawabannya di Al-Quran. Ternyata Ramses II ini adalah Fir'aun yang dulu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang mengejar Nabi Musa alaihi salam. Injil dan Taurat hanya menyebutkan bahwa Ramses II tengah tenggelam, tetapi hanya Al-Quran yang kemudian menyatakan bahwa mayatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW hidup 3000 tahun setelah kejadian tersebut, dan tidak ada cara informasi tersebut selamatnya mayat Ramses dapat ditemukan beliau. Karena di Injil dan Taurat pun tidak disebut makam Fir'aun, piramid yang tertimbun tanah baru ditemukan oleh arkeolog Giovanni Battista Belzoni pada tahun 1817. Namun Al-Quran bisa menyebutkannya karena memang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Al-Quran yang berulang-ulang menyebut adanya pasangan dalam alam tumbuh-tumbuhan juga menyebut adanya pasangan dalam rangka yang lebih umum dan dengan batas-batas yang tidak ditentukan.
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Kita dapat mengadakan hipotesa sebanyak-banyaknya mengenai arti hal-hal yang manusia tidak mengetahui pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang manusia tidak mengetahui itu termasuk di dalamnya susunan atau fungsi yang berpasangan, baik dalam benda yang paling kecil atau benda yang paling besar, baik dalam benda mati atau dalam benda hidup. Yang penting adalah untuk mengingat pemikiran yang dijelaskan dalam ayat itu secara rambang, untuk mengetahui bahwa kita tidak menemukan pertentangan dengan sains masa kini. Meskipun gagasan tentang pasangan umumnya bermakna laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina, ungkapan maupun dari apa yang tidak mereka ketahui dalam ayat di atas memiliki cakupan yang lebih luas. Kini, cakupan makna lain dari ayat tersebut telah terungkap. Ilmuwan Inggris Paul Dirac yang menyatakan bahwa materi diciptakan secara berpasangan, dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisika pada tahun 1933. Penemuan ini yang disebut Patry S menyatakan bahwa materi berpasangan dengan lawan jenisnya. Antimateri memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan materi. Misalnya, berbeda dengan materi. Elektron antimateri bermuatan positif dan protonnya bermuatan negatif. Fakta ini dinyatakan dalam sebuah sumber ilmiah sebagai berikut. Setiap partikel memiliki antipartikel dengan muatan yang berlawanan, dan hubungan ketidakpastian mengatakan kepada kita bahwa penciptaan berpasangan dan permusnahan berpasangan terjadi di dalam vakum di setiap saat, di setiap tempat. Semua ini menunjukkan bahwa unsur besi tidak terbentuk di bumi, melainkan dibawa oleh meteor-meteor melalui letupan bintang-bintang di luar angkasa dan kemudian dikirim ke bumi. Persis sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut. Jelas bahwa fakta ini tidak mungkin diketahui secara ilmiah pada abad ke-7 saat Al-Quran diturunkan. Tulisan di atas hanyalah sebagian kecil dari keajaiban Al-Quran yang ada dan ternyata sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Jelas Al-Quran itu benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Jika agama lain bisa punya lebih dari 4 versi kitab suci yang berbeda satu dengan lainnya, maka Al-Quran hanya ada satu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal jutaan manusia, hafidz atau penghafal Al-Quran, sehingga keaslian atau kesuciannya selalu terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.